Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga rukun Islam dalam poin sholat, ya, zakat, puasa, haji yang kita lakukan yang tidak sebatas ucapan dalam keadaan lurus dan jernih. Ya, kita to the point saja. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi, channel yang sangat disarankan bagi seluruh keturunan Rah Minang Radek Rantau Japosisi umumnya, khususnya bagi para pengulu, dan sangat disarankan mendekati harus atau wajib kepada masing-masing aparat stakeholder yang ada di Karapatan Adat Negari Selika Sumbar, aparat pejabat seluruh yang bernaung di bawah Panji Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang, atas nama MAAM Mahkamah Adat Alam Minang, MTKAM Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minang, Mahkamah Adat Limo Kaum, Bahasa Anan Salapan, Bahasa Ampek Titah, tambah satu lagi bahasa satu titah, padanan 4 titah ada di Tuan Gadang Batipu, ya. Jadi intinya dan lain-lain kelembagaan LSM, marilah kita bekerja sama. Jika ada kebaikan, mari kita siarkan, ya. Dan jika ada yang keruh dan kusut, marilah sama-sama kita utamakan untuk menjernihkan dan meluruskan. Di dalam istilah ABSSBK, adat nanampe, adat selingkah nagari, terutama kepada penipuan makati sehubungan istilah adat Sabatang Panjang, ya. Beberapa poin tadi itu perlu diluruskan dan dijernihkan. Dan di medsos ini cuma untuk level tahu, ya. Kalau untuk level paham, tentulah kita harus berdialog, bertatap muka langsung nih, ya. Minimal 7 hari, ya. Waktunya malam hari atau kapan saja, atau secara publik. Para youtuber saya tunggu di sini, silahkan publikasikan, ya. Mari kita dialog, silahkan direkam apa-apa saja poin-poin penipuan, kebohongan makati yang lakukan selama ini dari 4 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu. Dan dalam masalah materi itu sudah ratusan juta, mungkin sudah miliaran uang beliau terima karena memakai bahasa penipuan pembohongan tersebut, ya. Bisa kita buktikan dengan dialog, ya. Terserah mau kita tempuh jalur hukum adat, jalur hukum adab, atau jalur hukum tata pemerintahan NKRI, ya. Itu buktinya sangat otentik, bukti digital tidak bisa dihilangkan, dan bukti maknawi bisa kita voting mana yang kesimpulan siapa yang mendekati lurus dan jernih. Sehubungan yang saya bilang pembodohan, penyesatan, doktrinisasi, pendunguan keturunan Minang oleh Musra Dahrizal Makati, sudah waktunya kita hentikan, sudah waktunya saudara-saudari bangkit dari menjadi korban, ya. Saya minta didukung dan mari kita percepat revolusi, revisi, pembaharuan hal-hal keruh dan kusut, ditambah doktrinisasi orang-orang yang kurang ajar, orang-orang zalim, sehubungan sejarah hukum maknawi tersurat dan tersirat. Saya ulang lagi, terutama perkara istilah ABSSBK, adat nanampe, adat selika nagari, dan adat Sabatang Panjang, ya. Lama-lama makati itu saya lihat seakan-akan dia itu sebagai sosok hukum tertinggi, ya. Dia tampil seakan-akan dia tampil sebagai sosok hukum tertinggi, seakan-akan apa yang dia katakan itu benar, ya. Dengan kata lain, seakan-akan dia itu sudah menjadi dajjal di Minang. Serius. Nah, ini alamat saya di konten sebelum ini nih.
Ya, di konten sebelum ini saya transparan dan saya sangat transparan orangnya karena saya di sini berhubungan dengan ranah hukum, ya. Saya bukan orang ya sudahlah, nanti ada yang disepelekan pula kalau saya banyak cerita ya. Nah, ya, cuman untuk dipahami hal-hal dan keruh dan kusut itu harus melewati belajar, membaca buku dulu, banyak bertanya. Setelah bertanya, barulah mengikuti bimbingan hantaran. Barulah bisa bertanya dari apa-apa yang dibaca, apa-apa yang ditanyakan kepada orang lain sekiranya diragukan. Ya, tidak bisa menempuh jalur instan dengan membaca saja sudah terpenuhi pengetahuan pemahaman. Dengan menonton saja ceramah-ceramah sudah terpenuhi. Jadi sekali lagi lah saran saya, secepatnya lah profesional, pengulu, datuk, penito, malin, jadi balang, penuhi kebutuhan pengetahuan pemahaman kaum masing-masing itu di balai adat masing-masing. Ya, secara bergantian. Dinas di sana, tentunya SDM-nya harus, karena anak muda-mudi sekarang cara bertanyanya sudah pada pintar semua. Jangan sampai mendapatkan jawaban bodoh. Apalagi kalau anak status yang di bawah umur saya, anak kemenakan namanya. Kalau tekun dia di akun Facebook saya, Pengulu Marapa Alam, atau dia tekun di channel YouTube ini, lama-lama dia cerdas, ya. Nah, dan orang-orang yang di bawah umur saya itu akan kaget dengan kebenaran. Sementara anda yang di atas umur saya atau sama seumuran malah takut dengan kebenaran yang saya yang selama ini ibarat saudara-saudari semut kelihatan di seberang, saya kasih ke kanyang antum sekalian itu tuh, kok gajah ini seperti ini, gajah yang seperti semut. Nah, baru kaget, ya. Dan marilah kita hentikan juga untuk semua murid Unan, ya, terhubunglah dengan channel YouTube ini supaya pada bangkit, pada sadar apa penipuan-penipuan yang dilakukan Makati, yang cah ngaku punya murid di Bosnia, cah ngaku punya murid di Amerika. Apa hubungannya dengan kita di Minang? Yang pelaksana itu di Minang, paham tidak? Pelaksana itu di Minang, bukan di Bosnia, bukan di Azerbaijan. Nggak perlu buang tua, buang tendi. Sementara Makati ini bahasanya, aduh sudahlah, ini bulan puasa ya. Nah, ya. Jadi silahkan, sekali lagi saya ingatkan, silahkan akun saya atas nama digoreng atau diapakan, mau diedit, mau berapa slide konten saya mau digabungkan untuk membantah yang sudah saya posting tuh, 2 statement berbeda Makati. Jadi 8 tokoh akhirnya yang menetapkan tatanan susunan adat sebatang panjang itu, ya. Nah, di 4 tahun yang lalu dia bilang, lagi-lagi saya ulangi lagi nih sebelum di video dia bilang 4 tahun yang lalu dia bilang yang menetapkan adat sebatang panjang itu adalah Tuan Titah Sungai Tarap, Tuan Kadi di Padangan Tiang, Tuan Bandaro Kayo di Sumania, Tuan Inomo di Suraso, dan diawali oleh beliau itu dengan statement tidak satupun yang menggelar datuk. Coba, dan disayangkan sekali tokoh-tokoh yang disebutkan itu leluhur mereka, padahal tapi mereka tidak sadar. Coba, udah dijual belum? Udah ditipu gak? Korban gak namanya itu? Hah? Dan akhir-akhir ini ratusan, ribuan kali diunggah, ribuan kali di-download sekarang ini. Beda lagi statement dia. Nah, dia bilang lagi yang menetapkan adat sebatang panjang itu dengan nama yang berbeda dari 4 tahun yang lalu. Saya sebutkan, Datuk Katumangungan, Datuk Parpati, Angku Maharajo Basa, dan Angku Suri Dirajo. Coba, di mana nilai historisnya, teologinya, teorinya, sainsnya, realitanya, kebenarannya di mana? Coba. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi, cepat hentikan beliau, ya. Cepat hentikan, kirim somasi ke Polda Sumbar, ke Kapolres masing-masing, siapa yang sempat, tulis saja laporan, edit video saya, statement saya, berikan secara visual kepada masing-masing Polres. Coba itu begitu, ya, kita percepat revisi pembaharuan dari doktrinisasi pembodohan ini, ya.
Ya, saya sudahi dulu, cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.